Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih dan selamat beribadah bersama Cross Harbor Church. Luar biasa di minggu yang baru, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikannya yang melingkupi kita semua. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara dan sorakan haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersuka cita, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Saat ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur, dengan kerinduan kami, bawalah kami lebih dalam lagi menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh kami bawa yang terbaik ke hadapan-Mu, pujian dan penyembahan kami naikkan. Engkau sedang bekerja melawat kami, Engkau sedang menjamah kami, pribadi tiap pribadi. Saat ini Roh Kudus mau bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Sebab Kau hidup Tuhan, Kau berkuasa ya Allah.
tempat kudus-Mu. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami, jamalah hidup kami.
Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Jamah setiap kami satu persatu di dalam nama Yesus. Jamah kami di rumah masing-masing. Keberadaan kami hanya Tuhan yang bisa melihat, Tuhan yang bisa menyorot dan bisa menolong kami Tuhan. Kalau kami tidak Engkau tolong, tidak Engkau jamah dengan pengampunan dari Tuhan, segala sesuatu yang kami terima adalah keadilan seluruhnya, keadilan belaka, dan kami tidak sanggup untuk menanggungnya Bapa. Marilah Bapa di surga, dalam nama Yesus, jamah anak-anak Tuhan di mana tempat kami berada, demi nama Tuhan Yesus. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami, waktu kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberi kasih karunia kepada kami, sehingga apa yang kami akan dengar adalah firman hidup yang berkuasa. Tuhan mengembuskan roh di dalam firman-Mu. Tuhan menghidupkan firman-Mu, memberi kuasa, memberi sukacita, memberi api, memberi damai di dalam nama Yesus. Dan kami mengikat roh-roh jahat di udara, roh-roh jahat di bumi, roh-roh jahat yang di bawah bumi. Kami mengikat semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami mematahkan segala kuasa-kuasa iblis itu di dalam darah Yesus Kristus. Kami tengking, pergi dari kami semua, dari anak-anak Tuhan. Lepas cengkeraman-Mu di dalam nama Yesus. Hancur oleh darah Yesus. Segala cengkeraman iblis itu sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Ada kelepasan, ada kemenangan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, pada saat ini kuasa Roh Kudus sedang menjamah kita masing-masing. Kuasa roh sedang menjamah kita masing-masing di dalam nama Yesus. Saudara boleh merasakan ada tubuh saudara yang ringan, jiwa saudara yang rasanya ringan. Bersyukur sama Tuhan. Ada orang yang lengan sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang kedua lengannya itu sangat sakit, terutama di bagian-bagian siku. Kalau disentuh saja sudah sakit, lalu paha sudah sebelah belakang orang yang lain, tapi itu sakit. Tuhan sembuhkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang nafasnya sesak, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di masa pandemi sekarang ini Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Lepaskan anak-anak Tuhan dari segala penyakit dan kelemahan di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa iblis, roh penyakit kelemahan di dalam nama Yesus patah. Oleh darah Yesus kita dilepaskan. Kuasa Roh Kudus menaungi kita, membebaskan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, kita bersama-sama membuka kitab suci dari kitab Yesaya pasal yang ke-59. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat 1 sampai 15. Dosa adalah penghambat keselamatan, tetapi juga merupakan penghambat doa-doa kita. Mari kita lihat pasal 59 Yesaya. Kita akan membahas ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenung
yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Kami menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca barusan itu adalah sebuah kejadian yang betul-betul dialami oleh umat Israel. Waktu mereka mendapat kesesakan, waktu mereka mendapatkan penderitaan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan. Dan mereka berpikir Tuhan itu sudah meninggalkan mereka, dan mereka itu kemudian banyak yang berpaling menyembah kepada berhala-berhala. Saudara, Nabi Yesaya muncul di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, lalu berkata di dalam ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ini adalah sebuah teguran yang sangat keras. Tetapi banyak orang yang tetap tidak mau mendengar sebab mereka berpikir yang penting saya kalau punya kemauan harus didengarkan. Permintaan doa saya, apapun permintaan sebagai isi kemauan hati saya, harus didengarkan, harus dituruti, harus ditaati. Karena terbiasa hidup di dalam dosa yang mengumbar nafsu, terbiasa dalam kehidupan penuh dengan keinginan-keinginan daging yang sudah membulat hati dan sudah demikian keras. Sehingga pada waktu tidak dituruti, saudara, apa yang terjadi akan berusaha dengan segala cara, segala usaha, pokoknya harus sampai terjadi. Apa yang dia inginkan harus terjadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan? Kita banyak sekali juga memiliki sebuah kebiasaan bahwa apa yang kita pikir, yang kita inginkan harus tercapai, harus terlaksana, harus terjadi. Kalau tidak terjadi kita marah, termasuk kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya? Tuhan, kenapa saya sudah berseru, berdoa, saya sudah beribadah kepadamu, tapi Engkau tidak mendengarkan doa kami. Kita marah, saudara, sebab apa? Di ayat ini dijelaskan, Tuhan itu sesungguhnya tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang terjadi justru adalah kita oleh dosa kita, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa menceraikan kita dari Tuhan. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga posisi Tuhan walaupun dia melihat dan mendengar, tetapi kita tidak diperhatikan dan tidak didengarkan. Doa kita menjadi kering kerontang. Doa kita menjadi tidak ada hasil sama sekali. Saudara sudah berdoa minta kesehatan, minta kesembuhan. Saudara minta dilepaskan dari berbagai macam persoalan kesulitan hidup. Masalah ekonomi, masalah-masalah persoalan hidup yang begitu macam-macam, tambah lama tambah susah. Apalagi peperangan di dalam kehidupan kita, saudara. Banyak negara terdampak, banyak orang Kristen secara ekonomi terdampak. Hidup kita semakin susah, saudara. Tetapi, saudara, Alkitab berkata, yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita, adalah segala kejahatan kita. Itu ayat yang kedua. Kemudian dikatakan, yang membuat Tuhan itu menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa kita. Saudara, ini adalah sebuah pemberitahuan kebenaran yang disampaikan oleh Roh Allah melalui Nabi Yesaya kepada kita pada saat ini. Coba perhatikan bagaimana doa-doa saudara sampai hari ini. Apakah doa-doa saudara itu seperti kena tembok yang berat untuk ditembus tidak bisa? Di dalam kitab suci ada bila langit menjadi tembaga. Doanya itu tidak sampai kepada hadirat Tuhan. Kenapa? Saudara, jelas sekali di sini adalah kejahatan kita yang semuanya itu belum kita akui di hadapan Tuhan dan kita belum bertobat. Segala dosa kita masih tetap di dalam hati kita, belum menjadi sebuah pertolongan dari Tuhan dengan pengampunan dosa, sebab kita belum sungguh-sungguh mengaku dosa, belum sungguh-sungguh meminta ampun segala dosa-dosa kita. Belum, saudara. Sehingga tetap Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa kita, dan bahkan dia menyembunyikan diri terhadap kita. Saudara, lalu kita marah sama Tuhan. Kemudian kita meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Siapa yang rugi, saudara? Apakah Tuhan rugi karena kehilangan kita, saudara? Tuhan itu menciptakan manusia. Berfirman saja bisa, saudara. Dia mau menciptakan manusia dari batu-batu juga bisa. Tetapi kita kalau tidak mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, maka kita akan mengalami kecelakaan, kesusahan lebih berat lagi. Sebab tangan Tuhan itu menekan dengan sangat kepada kita yang hidup di dalam dosa. Saudara, ada seorang filsuf yang dari Denmark, Søren Kierkegaard, dia mengatakan bahwa kehidupan manusia pada umumnya di mana-mana seluruh dunia itu mempunyai kecemasan yang bersifat eksistensial. Kecemasan di dalam keadaan apapun juga. Nah, kecemasan itu tidak dipahami oleh akal budi, tetapi sesuatu ini sangat bersifat spiritual. Karena akar daripada kecemasan-kecemasan kita yang tersembunyi itu adalah dosa-dosa kita yang belum kita akui di depan Tuhan, belum kita akui di hadapan hadiratnya, belum kita menyesali dosa-dosa kita, belum kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kita, maka kita masih tetap di dalam ikatan dosa-dosa kita. Itu akibatnya, saudara, kita ditekan oleh segala yang membuat kita cemas. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, kita akan mengetahui bahwa itu adalah murka Tuhan yang menyala-nyala di surga atas segala kefasikan manusia, yang telah menindas kebenaran dengan kelaliman, yang sudah menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dengan kebenarannya sendiri. Nah, saudara, banyak sekali orang Kristen yang tidak bisa melihat dosanya sendiri, tetapi dia bisa melihat dosanya orang lain, kesalahannya orang lain. Dia bisa mengerti sangat jelas. Balok yang ada di matanya sendiri tidak terlihat, tetapi selumbar di mata orang lain. Cuma satu garis di mata orang lain kita langsung tahu. Ya, saudara, kalau lihat orang yang merias, ya, banyak orang-orang itu yang
tidak punya alis jelas, lalu dia harus menggambar alisnya sendiri, saudara. Coba kalau saudara lihat alisnya yang miring kiri, satunya naik ke atas, ya saudara langsung tahu. Oh, alisnya tidak pas, tidak simetris, saudara langsung tahu. Ya, kalau saudara melihat itu kelihatan jelas. Tapi dosa kita sendiri di depan mata kita, kita tidak melihat. Karena kita memang terbiasa melihat orang lain dan tidak melihat kepada diri sendiri, saudara. Kalaupun melihat diri sendiri, kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan sehingga kita tidak pernah bisa sempat mengerti apa yang sebetulnya merupakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Coba sekarang saudara perhatikan bagaimana kehidupan doa saudara. Apakah doa saudara punya otoritas, kuasa untuk didengar dan dijawab oleh Tuhan? Atau doa kita itu merupakan satu doa yang kosong. Walaupun saudara berdoa pakai bahasa roh, saudara berdoa setiap hari 3 jam, saudara berdoa setiap hari panjang sekali bersekutu sama Tuhan, tanda kutip. Tetapi sebetulnya saudara tetap hidup dalam dosa dan hawa nafsu. Maka segala doa-doa kita itu nol nilainya. Betul-betul nol di dalam hadirat Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan kita ialah segala kejahatan kita. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita ialah karena segala dosa-dosa kita. Saudara, kalau Tuhan menyembunyikan diri, itu kita tidak dengar doa-doa kita. Ya. Ayat 1 di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, saya bacakan. Bahwasanya lengan Tuhan tiada singkat, sehingga tiada dapat ia menolong kamu. Dan telinganya pun tiada menjadi terlalu berat, sehingga tiada ia dapat mendengar. Saudara, ayat yang kedua saya baca. Tetapi segala kejahatanmu sudah menceraikan kamu daripada Allahmu. Dan sebab segala dosamu disamarkannya wajahnya daripadamu, sehingga tiada didengarnya akan kamu. Saudara, kita akan mencari Tuhan dalam segala ikatan dosa kita, tapi Tuhan tidak pernah kita jumpai. Saudara berdoa, berseru dengan bertalu-talu pagi, siang, malam, tetapi Tuhan tidak mendengar. Kenapa? Saudara harus tahu penyebabnya itu bukan karena Tuhan tidak suka dengan kita saja, tetapi lebih dari Tuhan tidak suka dengan dosa-dosa kita. Dia tidak senang dengan dosa-dosa kita. Dia Maha Kudus, itu sebabnya Dia menjauhi kita yang hidup di dalam dosa. Saya kasih gambaran begini, saudara. Kalau ada seorang, ya zaman sekarang ini kena COVID, banyak sekali orang yang kemudian menjauhi dia. Kenapa menjauhi dia? Apakah benci sama orang itu? Tidak, saudara. Banyak sekali kita mengasihi orang yang kita memang cintai, orang yang dekat sama kita sayang sama dia. Tapi kemudian kena COVID, ya orang bilang kita mesti pakai masker, ya kita mesti pakai alat pelindung diri, APD yang baik. Nah itu dokter-dokter begitu, saudara. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu semua, kita harus menjauhi untuk sementara waktu. Bukan karena kita benci sama orang itu, tetapi karena memang kita harus menjauhi dia. Nah demikian juga dengan Tuhan, Dia menyembunyikan diri daripada kita. Dia menyamarkan wajahnya dari kita. Kita mau berjumpa dengan dia, tidak kita jumpai dia, sebab tidak sesuai dengan kekudusan Tuhan. Itu sebabnya yang pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa. Dengan segala penyesalan kita akui dosa-dosa kita yang sudah kita buat. Saya mau ajak kita lihat di dalam Mazmur 66 ayat 18. Ada penegasan yang seperti Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saya akan membacakan. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi doa itu kalau niatnya jahat, ngomongnya baik. Oh Tuhan, tolong saya. Tetapi tujuan saudara adalah saudara bisa punya kekayaan. Saudara mau mengumpulkan kekayaan itu
untuk saudara hidup dalam dosa perzinahan. Saudara, ada sifat-sifat daging yang tersembunyi. Oh, istriku ini mulai cerewet. Istriku ini mulai bawel. Rasain lo ya, saya akan pergi cari perempuan lain. Saudara, ada niat jahat dalam hati. Tuhan sudah tidak mau mendengar. Saudara harus tahu, ini firman Tuhan. Tuhan Maha tahu, Dia melihat isi hati kita seperti apa. Saudara bersyukur kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini. Saudara harus segera berpaling kepada Tuhan dan meninggalkan niat jahat saudara. Supaya doa-doa saudara didengarkan di hadapan Tuhan. Saya bacakan lagi Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara harus mengerti ini firman Tuhan adalah bukan cuma untuk pendeta, tidak peduli dia pendeta atau bukan. Ada pendeta yang hidupnya tidak beres, penuh dosa, Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ini janji Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, saudara menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, menjauhi nafsu-nafsu orang-orang muda. Saudara hidup belajar mentaati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga akan mendengarkan saudara. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada saudara, orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini artinya saudara, orang benar itu bisa mengalami kesulitan walaupun di dalam hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita di dalam masa-masa periode kita mengalami kesesakan. Kesesakan dari orang benar adalah mengajar kita untuk bisa berdoa, berteriak kepada Tuhan. Mempunyai kebiasaan berseru kepada Tuhan. Saudara, ini adalah suatu doa berseru ya. Berteriak kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita itu diam, mulut saja, tidak bicara, komat kamit saja. Tapi orang-orang Yahudi saudara itu mempunyai tradisi seluruhnya itu diperkatakan. Ngomongnya sama Tuhan itu diperkatakan. Jadi kalau doa itu didengarkan oleh Tuhan, tetapi orang yang di dekatnya juga bisa mendengar. Misalnya Yesus pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, saudara. Bagaimana kita bisa tahu doa Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku jikalau sekiranya mungkin kau kehendaki. Ambil cawan ini. Saudara, ini adalah doa yang diucapkan. Maka saya ingin mengajak kita sebagai orang-orang percaya, ikutilah teladan ini saudara. Kadang-kadang kita kalau berdoa tanpa suara saudara, kalau kita spirit doanya tidak kuat, atau kita sedang diganggu oleh dosa-dosa, itu doa itu menjadi beban berat. Doa menjadi sebuah beban yang menindas kita. Kita mau berseru sama Tuhan tapi malas sekali. Sebab apa? Dosa sudah menguasai diri kita saudara. Mata kita mau melihat dosa senang. Mata kita mengikuti nafsu kita sendiri saudara. Maka waktu kita mau datang kepada Tuhan, langsung ngantuk, mau tidur, mau lari dari hadapan Tuhan. Belum kata satu kalimat sudah menguap. Lalu kemudian apalagi kalau sambil tiduran langsung bablas. Ya langsung tidur saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, ada seorang wanita yang sangat bijaksana, Susanna Wesley. Ya, adalah seorang yang mengatakan pengajaran yang penting kepada John Wesley. Bagaimana doa yang benar. Itu harus menjauhkan diri dari segala dosa-dosa. Dan Wesley bertanya, sebetulnya apa itu dosa, Ma? Dia mengatakan, segala sesuatu, kebiasaanmu, pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu yang membuat kamu menjauh dari Tuhan, itulah dosa. Jadi kalau ada sebuah kebiasaan yang baru, saudara misalnya suka main game, ya, main game lewat laptop, main game lewat HP,
main game di televisi, lewat komputer. Nah, saudara lalu tidak bisa mendekat kepada Tuhan, itu sudah tergolong dosa, saudara, menurut Susana Wesley. Apakah benar demikian? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan kita ini jauh dari Tuhan itu gampang. Apakah perkataan Susana Wesley itu benar, saudara? Semua yang lebih utama dari Tuhan itu adalah berhala. Maka kalau segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah dosa, itu adalah perkataan yang bijaksana. Saya kira itu adalah perkataan kebenaran. Itu sebabnya saudara, orang benar adalah orang yang selalu mata hatinya ditujukan kepada Tuhan. Engkau yang utama Tuhan, bukan kebutuhanku nomor satu. Kebutuhanku, keperluanku, saya memang butuh. Saya butuh uang, saya butuh makan, tetapi itu bukan yang nomor satu. Nomor satu apa? Tuhan. Saudara, ada orang yang baru bertobat, baru percaya Yesus. Dia melihat betapa bahagianya aku bisa mengenal Yesus, hidupku diselamatkan oleh Yesus. Lalu dia membuat lagu Christ is enough for me. Hidupnya dirubah sedemikian rupa. Kalau Kristus itu sudah menyelamatkan saya, dosaku diampuni, dihapuskan oleh darah Yesus. Dia melihat Kristus itu sudah cukup bagi saya. Segala-galanya itu menjadi indah karena Kristus. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Ada satu penjelasan di dalam kitab Yesaya. Pada saat sudah berbuat dosa dan belum mendekatkan diri kepada Tuhan dengan pertobatan dan minta pengampunan Tuhan, maka pada saat itu bangsa Israel menantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Nunggu terang. Dengan segala cara berusaha terang supaya datang, tetapi hanya kegelapan belaka. Ayat 9. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Ini kenyataan, saudara. Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Nah, ini adalah sebuah kisah hidup yang merana. Hidup yang merana karena doa tidak didengar. Sudah menjauh dari Tuhan. Segala usaha sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah segala usaha saudara saat ini sebagai orang yang menjalani berbagai tantangan, menghadapi tantangan, sia-sia atau tidak? Apakah ada jalan keluar atau tidak? Kalau tidak ada jalan keluar, saudara mesti lihat kepada firman Tuhan ini, betapa ada dosa yang mungkin menghalangi kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak membukakan jalan buat kita. Sesuatu yang menghalangi jalan kita dengan Tuhan itu, Tuhan tidak suka. Itu sebabnya supaya kita sadar, kita diajar oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan benci sama kita, tetapi supaya kita bisa kembali sama Tuhan. Apa yang dikatakan oleh kitab suci, doa kita tidak didengar. Lalu yang ada adalah kegelapan. Kita meraba-raba, kita menatap kesusahan, kesuraman. Apa yang kita lakukan? Kita tidak tahu masa depan. Semuanya gelap gulita. Itu banyak sekali orang mengalami seperti ini. Tetapi masalahnya apakah saudara sudah tahu? Mungkin besar saudara belum menyelesaikan dosa-dosa pada masa lalu saudara. Mungkin 15 tahun yang lalu. Mungkin sejak saudara masih belum menikah. Saudara sudah hidup dalam dosa. Sudah punya perjanjian dengan roh-roh jahat. Dengan kuasa-kuasa gelap pergi ke dukun. Dan sebagainya saudara belum minta tolong sama Tuhan. Minta diampuni. Belum mengaku dosa dengan penyesalan. Saudara lihat ayat yang ke-11. Kami sekalian meraung seperti beruang. Oh, sudah sampai meraung seperti beruang. Tidak ada yang nolong. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Jadi akhirnya dari meraung keras, berteriak, sampai akhirnya suaranya hampir tidak kedengaran. Seperti burung merpati begitu, saudara. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Kami menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Perhatikan, sungguh
dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ayat 12 ini penting, saudara perhatikan. Yang melawan saudara itu bukan Tuhan, tetapi dosa saudara. Akibat dari dosa saudara, saudara berhadapan dengan murka Tuhan. Tetapi yang membuat itu bukan Tuhan, tetapi saudara punya dosa sendiri. Dikatakan, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Saudara, ini adalah sebuah realitas. Di Alkitab itu bahasa yang dipakai kalau Tuhan menghadapkan kita dengan dosa-dosa kita. Itu karena kita itu dihadapkan dengan keadilan. Jadi karena keadilan Tuhan menghadapi dosa-dosa itu adalah penghukuman, penghakiman, dan segala sengsara malapetaka. Namun jikalau Tuhan sudah menunjukkan belas kasihannya, maka akan ada pertolongan yang sangat indah. Doa kita, seruan doa kita akan didengarnya. Dan pertolongan itu akan cepat jikalau kita segera bertobat dari segala sifat-sifat jahat kita. Dari niat jahat kita, kita minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan pertolongan kasih-Nya kepada kita. Dikatakan di sini ayat yang ke-13, ayat 12, sungguh kami menyadari pemberontakan kami. Sadar pemberontakannya. Dan kami mengenal kejahatan kami. Ini mulai mengaku dosa. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Dan berbalik mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Saudara, ada banyak pengusaha-pengusaha karena kecepet, kepepet. Dia merancang supaya bisa nilep uang-uangnya orang lain. Bisa makan uangnya orang-orang lain. Menghabisi uang-uang orang lain. Rezeki orang lain dirampas. Yang penting kami hidup. Tidak peduli kamu seperti apa. Ini adalah sumber malapetaka bagi diri kita sendiri. Saudara, yang merancangkan dosa sebetulnya menjerat diri kita sendiri. Ini firman Tuhan. Itu sebabnya hidup saudara mungkin sekarang baik. Tapi tidak lama kemudian akan terjebak dalam kesulitan yang bertubi-tubi tidak habis-habisnya. Saudara sudah berdoa minta tolong sama Tuhan. Beri pekerjaan yang baik Tuhan. Tapi tidak ada pertolongan. Saudara mungkin belum bertobat dari dosa-dosa yang lalu. Saudara mungkin belum sungguh-sungguh menyesal akan dosa-dosa saudara. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak kita segera datang kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu akan segera datang. Kemurahan Tuhan itu akan seperti matahari yang terbit. Kita akan mendapatkan kuasa kasih Tuhan. Doa kita penuh dengan kekuatan. Kita akan melihat doa kita sangat efisien dan efektif. Tuhan mendengar doa orang-orang benar. Telinganya ditujukan kepada telinga mulut kita. Matanya melihat kita. Kita mungkin cuma wishing sesuatu, saya kepengen sesuatu. Tuhan sudah mendengarnya dari sorga. Dan Dia mengabulkan doa-doa kita. Sebagai penutup, saya akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kiranya Tuhan menyadarkan hati saudara. Memalingkan hati saudara kepada Kristus. Kepada kasih karunia-Nya. Saudara meninggalkan dosa-dosa dan berjalan mulai hari ini di dalam kemenangan, hidup yang diperkenan Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan, keselamatan dan pertolongan Tuhan segera datang kepada saudara hari ini. Dalam nama Yesus, saya deklarasikan kepada saudara, kalau saudara bertobat dan mau minta tolong sama Tuhan, pada hari ini juga Tuhan bisa sanggup menolong saudara. Tangannya tidak kurang panjang menolong saudara. Telinganya tidak kurang tajam mendengar saudara. Saudara bisa mengerti Tuhan sangat menantikan saudara datang mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan suka menolong saudara. Dia menantikan saatnya untuk segera menolong saudara. Lihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melepaskan kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita naik dalam doa. Tuhan, lihat umat-Mu. Hidup kami yang jauh dari Tuhan. Membuat Kau menyembunyikan wajah dari kami.
menyamarkan wajah-Mu dari kami. Membuat doa-doa kami tidak ada artinya walaupun kami berseru siang malam. Menjumpai Engkau dalam kesia-siaan semuanya. Bapa di surga, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami. Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati saudara setelah firman Tuhan sudah dengar. Nyanyikan lagu ini di depan Tuhan Yesus. Kubuka kehidupanku dan isi hati yang keruh kita sampaikan kepada Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Di depan Tuhan Yesus, ku buka dan isi hati yang keruh di depan Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah di depan miskin dan menanggung hutangku berat di depan Tuhan Yesus, di depan Tuhan Yesus. Ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan Tuhan Yesus. Musik saja. Saudara berdoa, engkau masuk di hadapan tahta Tuhan yang kudus. Maha kudus Engkau Tuhan. Roh Kudus, singkapkan isi hati kami di hadapan-Mu. Dan kami melihat dosa-dosa kesalahan kami, kejahatan kami yang membuat hidup kami tidak berdaya. Kejahatan kami, kesalahan kami, kebusukan hati kami, niat jahat di dalam hati yang tersembunyi, yang terselubung. Mungkin kata-kata kami kepada orang lain baik, tetapi di hadapan Tuhan Kau tahu isi hati kami semuanya, rancangan kami busuk di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kalau Tuhan memberkati kami, sudah lama kami meninggalkan Tuhan, ampunilah anak-anak-Mu kami semua Tuhan Yesus. Kalau kami meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan kemudian kami hidup dalam ikatan nafsu dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kehidupan saudara sebagai orang percaya, kau merasa hidup berat, coba perhatikan apakah ada dosa yang menindas, yang masih mengikat. Kalau saudara merasa berdoa itu sesuatu yang berat, saudara pasti sudah jatuh di dalam dosa. Karena dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kehidupan doa itu beban berat. Ada orang yang pinggangnya sakit sebelah kiri, Tuhan sembuhkan. Engkau diperbarui hatimu karena kau sungguh-sungguh bertobat. Sakitmu juga disembuhkan. Ada orang sakit demam, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan
Bait yang terakhir sama-sama. Di depan Tuhan Yesus yang suci belaka apinya, kulihat cahaya sayangnya di depan Tuhan Yesus. Pintu surga dibuka untuk saudara yang sudah berdoa, bertobat, mengakui dosa-dosa dan kesalahan saudara. Pintu surga dibuka, tingkap-tingkap saudara dicurahkan, berkat tercurah, jalan keluar terjadi, terobosan terjadi dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, doa saudara dilihat, didengar. Tuhan memperhatikan saudara, kemurahan Tuhan terjadi, terbuka di hadapan nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan cinta kasih sayangnya kepada kita semua. Bait yang terakhir kita ulangi sekali lagi. Di depan Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Di depan Tuhan Yesus yang suci belaka apinya, kulihat cahaya sayangnya di depan Tuhan Yesus. Roh Kudus terus bekerja. Firman Allah sudah disampaikan. Roh Kudus terus mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Sudah berdoa, naikkan permohonan saudara kepada Tuhan. Sekarang waktunya saudara berdoa terus. Pada saat Tuhan berkenan, terus berdoa kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berkenan, disitulah kesempatan saudara memohonkan doa-doa saudara karena Tuhan memperhatikan saudara. Terus naikkan permohonan saudara kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan makin berlimpah. Saudara makin melihat terang cahaya kasih-Nya di hadapan Tuhan. Engkau diperkenankannya. Terima kasih kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit lemah tubuh. Mari engkau percaya sama Tuhan Yesus. Engkau percaya saya akan mendoakan saudara dengan kuasa. Buka hati saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam darah Yesus. Aku hancurkan kau penyakit dan kelemahan. Saudara pegang tempat yang sakit itu. Dalam nama Yesus. Keluar pergi iblis. Sakit penyakit kelemahan. Keluar kau dalam nama Yesus. Kau iblis, oleh darah Yesus ditebus, ditahirkan dalam nama Yesus. Kau terima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saat ini. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh darah Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yesus Raja, Juru Selamat Tuhan. Sudah mati dan bangkit. Menyembuhkan kau saat ini dalam nama Yesus. Kau boleh terima kesembuhan itu dengan berdiri sekarang. Berterima kasih dulu dan berdiri sekarang. Silakan berdiri. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Terima kesembuhan saudara. Haleluya, bersyukur sama Tuhan. Sakit kepala hilang. Demam hilang. Radang-radang hilang. Saudara merasa ringan tubuh saudara. Yang frozen shoulder sembuh di dalam nama Yesus. Kepala berat sudah ringan dalam nama Yesus. Saudara boleh jalan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus, berdiri berjalan, tulang patah disambung kembali dalam nama Yesus.
Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima, oleh darah Yesus kau ditebus. Sebab penyakitmu sudah ditanggung Tuhan Yesus, sudah ditanggung semua, lunas, tidak lagi sakit. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan-Mu. Terima kasih untuk terobosan yang kami terima pada malam, pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, bersama-sama dengan kami mendengar doa kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, orang tuamu, istri, suami, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, diberkati dengan kasih karunia, cahaya yang berlimpah-limpah, terang dari sorga. Haleluya, amin. Mari nyanyikan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Shalom saudara, menjadi saksi Kristus dan melayani banyak orang seperti yang Kristus lakukan adalah panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membekali diri terkait penginjilan dan supranatural. Dalam sekolah penginjilan dan supranatural, sama-sama kita akan belajar tentang penginjilan yang supranatural dan bersifat praktis. Sekolah penginjilan dan supranatural akan diadakan mulai Maret 2022 selama 5 minggu ke depan setiap hari Selasa.
Kelas diadakan secara online setelah acara Mujizat Yesus Untukmu via Zoom. Kelas tidak akan ditayangkan di media sosial. Saudara dapat mendaftarkan diri di hotline gereja di 08111 470 600 dengan format sertakan nama, usia, alamat, serta asal gereja. Mari bekali diri saudara untuk menginjil, menjadi saksi Kristus, melayani banyak orang dengan penuh kuasa untuk kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu di kelas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.